Shalom jemaat Tuhan di BMC New York maupun jemaat yang ada di Indonesia. Ya, sukacita dan sejahtera terus berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Ya, haleluya. Senang sekali bisa kembali berjumpa sama rekan-rekan semua. Ya, sehat semua ya. Penuh dengan anugerah dan kebaikan Tuhan tentunya. Ya, tetap ada di dalam penguasaan diri ya soalnya kata firman Tuhan di hari-hari yang jahat ini kita harus tetap ada di dalam penguasaan diri katanya ya. Oke. Eh, kita masih ya di bulan April ini kita masih bisa merasakan gitu kan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan dalam masa-masa ini ya dikatakan Yesus menampakkan dirinya ya kepada murid-muridnya. Tetapi hari ini saya rindu untuk kita tetap ya mendapatkan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa Tuhan yang menghidupkan ya, kuasa yang membangkitkan Tuhan. Inilah adalah kuasa yang seharusnya ada di dalam setiap area kehidupan kita. Dan kuasa yang membangkitkan Tuhan inilah yang seharusnya memberikan kepada kita kemenangan. Makanya kalau dibilang begini, saudara, kebangkitan itu adalah dasar iman kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Jadi kalau saya ditanya antara datang ke ibadah Natal sama datang ke Paskah gitu, saya lebih happy datang ke Paskah sebenarnya, saudara. Kenapa? Karena kalau datang di acara Natal, ya kelahiran itu semua orang mengalaminya, ya mengalami kelahiran. Tapi kalau kebangkitan, saudaraku, ini cuma Yesus, saudaraku, ya, yang mengalami kuasa kebangkitan dan dia tidak pernah mati, saudaraku. Dia tetap hidup dan dia diangkat ke surga, saudaraku, dan dia siap untuk datang kembali buat kita, saudara. Ya, jadi hari ini saya mau sharing tentang kuasa yang menghidupkan, saudaraku, ya, mengalami kemenangan sejati. Yuk, mari saudaraku kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Paulus berkata yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita semua pasti rindu, saudaraku, dan mempercayai bahwa di dalam kematian Kristen, saudaraku, akan ada kebangkitan, saudaraku, karena kita serupa dengan Kristus, ya. Nah, tapi di sini yang menarik adalah begini, saudaraku, supaya kita bisa bangkit, mesti ngalamin yang namanya apa, saudaraku? Nah, ini yang gak enak kadang-kadang ya, mesti ngalamin mati, saudaraku. Nah, di situ Paulus bilang, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Gimana caranya menjadi serupa Kristus? Kita sering kali ya bilang ya, ayo jadi serupa Kristus, serupa Kristus. Nah, serupa Kristus itu bagaimana? Paulus tuh mengajarkan di Filipi 3. Jadi serupa dengan Kristus adalah serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, gimana caranya serupa dengan dia dalam kematiannya? Di sini Paulus katakan mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mengenal persekutuan dalam penderitaan. Saya yakin kita semua sudah sering ya mendengar khotbah atau belajar tentang bagaimana cara kita mengenal dia. Cara kita mengenal dia adalah dengan cara firman Tuhan. Seperti tadi yang dinyatakan, firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi mau mengenal Kristus, caranya mengenal firman Tuhan. Gimana caranya kita mengenal firman Tuhan? Ya mesti baca firman. Nah, hal yang kedua di sini, inilah yang saya mau bahas hari ini adalah kuasa kebangkitan. Jadi, supaya kita menjadi serupa di dalam kematiannya, kita harus tahu ada kuasa apa di dalam kebangkitan. Nah, saudara, saya mau sharing hari ini ada 3 kuasa penting, saudaraku, ya, yang berkaitan dengan kebangkitan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu, saudaraku, dan mari kita alami setiap kuasa kebangkitannya ini ada di dalam kemenangan-kemenangan hidup kita. Yang pertama, saudaraku, kuasa yang pertama, kuasa kebangkitannya kita beri nama adalah mighty power, ya, kuasa yang perkasa, saudaraku.
Kata perkasa, saudaraku, disandangkan kepada Yesus dalam Yesaya 9, saudaraku, ayat yang ke-6. Dia dikatakan Raja Damai, tetapi dia juga dikatakan Allah yang perkasa. Kata perkasa di situ dalam bahasa aslinya ditulis Gibor. Gibor artinya adalah kuat atau strength. Yang menarik adalah kata Gibor sendiri di sini, saudaraku, ya, di dalam beberapa Bible commentary itu diterjemahkan dengan istilah complete resources. Artinya sumber dayanya lengkap. Dan hal yang kedua, Gibor juga terjemahkan adalah have the ability to rescue. Jadi Tuhan Allah yang perkasa adalah Tuhan yang lengkap, Tuhan sumber segalanya, Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Ya, amin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dikatakan di sini kuasa kebangkitannya, kita perlu kenal kuasa kebangkitannya, yaitu kita harus mengenal bahwa dia adalah pribadi yang memiliki kelengkapan. Di dalam dia utuh, di dalam Kristus tidak ada yang kurang, saudaraku. Di dalam Kristus lengkap adanya, saudaraku. Ya, tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Makanya ada lagu yang berjudul Jesus is enough for me. Tuhan itu cukup buat kita. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kelengkapan, ada complete, ya, ada completely, ya, seperti itu ya. Nah, nah terus kemudian di situ dikatakan have the ability to rescue. Jadi memang Tuhan punya kemampuan untuk menolong kita. Jadi dia adalah pribadi yang tepat sekali, saudaraku, ketika kita ada di dalam tekanan, ada di dalam situasi, di dalam masalah. Dia adalah sumber, ya, segala sumber yang sanggup untuk menolong kita. Jadi gimana cara kita mengaitkan antara kuasa kebangkitannya dengan kemenangan dalam hidup kita? Lewat mighty power, kita mengalami yang namanya menang dari ketakutan dan kekhawatiran. Apa sih yang menjadi ketakutan utama manusia hari ini? Yang paling besar, manusia biasanya takut apa? Manusia takut mati, saudara. Ya, makanya dia bilang, Paulus bilang ya, aku mau mengenal kuasa kebangkitannya menjadi serupa di dalam kematiannya, saudara. Nah, saudara, ketakutan yang paling besar dalam umat manusia itu apa? Takut mati, saudara. Makanya, saudara, kuasa kebangkitan ini kita perlu tahu, saudara. Kita nggak boleh lagi hari ini ngalamin ketakutan, saudara. Kita harus ngalamin yang namanya kemenangan. Ya, kita juga harus menang dari segala macam kekhawatiran. Memang, saudara, kekhawatirannya akan terus-menerus menyerang kita, saudara. Ya, mulai dari khawatir apa, saudara? Aduh, khawatir harga naik. Saya nggak tahu di Amerika sekarang bensin sudah berapa. Ya, puji Tuhan yang di Indonesia bensin masih stabil, ya. Ya, ya, tapi tetap aja rating ekonominya Indonesia hari-hari ini lagi di undergrade nih ya, lagi dikasih nilai rendah ya, saudara ya. Prediksi atau proyeksi ekonomi atau pertumbuhan ekonominya Indonesia diturunin ratingnya, saudara. Nah, tapi jangan khawatir, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik, saudara. Ya, saya mau cerita, saudara. Ya, saya sebulan terakhir ini saya banyak keliling, saudaraku ya, di daerah Balkan, saudaraku ya, di Eropa, saudaraku. Nah, waktu itu lagi liburan ya, liburan Lebaran, saya sama keluarga ambil kesempatan untuk kunjungin anak saudaraku yang lagi kuliah di Belanda. Nah, di tengah-tengah kunjungan itu anak bilang, "Ayo, Pak, aku kalau udah pas lagi libur kita jalan ke Balkan." Ada beberapa negara yang kami kunjungi, saudaraku. Ya bukan beberapa sebenarnya, cukup banyak saudara ya. Jadi dalam waktu 14 hari itu kunjungin 13 negara, saudara. Jadi cukup menarik ya. Kami ke Bosnia, kami ke Serbia, Montenegro, Albania, mana lagi ya? Kosovo, North Makedonia, Yunani, saudara. Nah, ke Bulgaria, saudara. Kami lihat gitu ya, bagaimana ekonomi di sana, ya, bagaimana budaya yang ada di sana, saudara. Saya begitu lihat kondisi yang ada di sana, saudara. Saya harus bilang, saudara, saya bangga sama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sebenarnya nggak kalah, saudara. Serius. Ya, alamnya Indonesia juga, wah, luar biasa, dahsyat banget, saudara.
Makanya saudara yang di Amerika, ya, ayo sering-sering kunjungin Indonesia ya. Ya, puji Tuhan ya, William masih Sil mau ke Indonesia ya. Ya, jangan di kota aja, harus datang ke hutan ya. Lihat gitu ya, indahnya negeri ini. Ya, terus apa lagi, saudara? Ya, eh, kalau bicara soal kekhawatiran gitu ya, saya pikir gitu kan di Indonesia itu, wah, itu udah apa-apa serba sulit gitu. Datang ke sana ternyata banyak yang lebih sulit, saudaraku. Makanya saya waktu datang ke sana jalan-jalan yang kemarin ini, saudaraku, saya perhatikan ini. Iya, iya. Sebenarnya nggak ada yang lagi yang perlu dikhawatirkan. Tuhan tuh tetap baik loh buat negeri kita. Tuhan tetap luar biasa, saudara. Nah, waktu kami berangkat, saudaraku, kami harus transit, saudaraku, di Dubai. Kami sempat, saudaraku, di reschedule 2 kali, saudaraku. Ya, begitu sampai di sana, saudaraku, ya, diizinkan untuk terbang gitu. Sampai di sana, baru aja nyampe, saudaraku. Wah, dapat, saudaraku. Dapat notifikasi, saudaraku, di handphone. Dia bilang apa? Kita segera berlindung, ya, karena ada potensi missile threat. Katanya. Bayangin, saudaraku. Baca pengumuman kayak begitu. Seru kan, saudara kan? Nah, kita nggak pernah tuh ngalamin kayak begitu gitu. Di Indonesia damai, tentram, saudara. Begitu datang ke sana, saudaraku, wah, terima notifikasi. Selama kami transit di Dubai, saudaraku, kami terima notifikasi missile threat itu bisa kali 6 kali, saudaraku. Jadi ya pertama-pertama memang agak panik ya, saudara ya, agak kaget ya, wah, sampai begini ya gitu. Terus kemudian petugas di bandara itu pada waktu itu bilang, ayo segera pindah, jangan mendekati kaca, segera ada di tengah gitu. Ya itu pengalaman lah ya, datang ke war zone. Begitu kami ada di tengah ya, semua orang ya bisa tenang gitu kan, semuanya tetap rapi gitu ya, dijaga gitu. Nah, waktu kami masuk ke kotanya nggak ada tuh yang namanya tanda-tanda takut, khawatir gitu kan. Mereka semua tetap beraktivitas dengan baik. Kenapa? Karena benar-benar pemerintah di sana benar-benar menjaga gitu ya warganya. Jadi benar kata Gibor sendiri atau Stein itu complete resources. Artinya apa? Kita nggak kekurangan. Makanya saudara, ya di negara-negara yang kemarin ini kami kunjungi itu, saudaraku, mereka benar-benar punya yang namanya defense system. Nah, bayangin ya, kalau negara di dunia aja punya defense system, apalagi Tuhan kita. Gitu, saudara. Tuhan kita itu benar-benar dia luar biasa, saudara. Dia defense system terbaik loh dalam hidup kita. Makanya di dalam Wahyu 1 ayat 17-18 dikatakan gini, jangan takut, katanya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tapi nggak dibilang yang awal dan yang akhir saja. Dikatakan apa? Yang hidup. Nah, makanya saudara, ini keren sekali loh, saudara. Paskah kemarin, saudaraku, itu bicara bukan sekedar bicara tentang kematian. Paskah itu bicara tentang kehidupan, saudaraku. Paskah itu bicara tentang kebangkitan. Paskah bicara tentang kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari kematian. Kemenangan dari ketakutan. Kemenangan dari kekhawatiran. Yesus berkata, aku telah mati. Namun, lihatlah, aku hidup. Kata hidup diulang loh, saudaraku, 2 kali sampai selama-lamanya. Jadi bukan hanya hidup saat itu, tapi sampai selama-lamanya. Dan ini yang saya katakan soal Gibor, complete resources. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya apa? Hidup ada di tangan Tuhan. Kalau kita belajar mempercayai Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Ini yang namanya mighty power. Kuasa kebangkitan. Kuasa yang kedua, saudara. Mari kita lihat. Kuasa yang kedua, saudaraku, dikatakan dalam Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, saudaraku, Paskah kemarin, saudaraku, atau kebangkitan Tuhan, itu berbicara tentang kuasa yang kedua, yaitu kuasa tentang moral, saudara. Kata roh kekudusan di sini di dalam bahasa aslinya ditulis hagiosne. Hagiosne itu artinya apa? Hagiosne artinya holiness, moral purity. Ya, punya standar moralitas.
Lewat kebangkitan Tuhan, kita mengalami yang namanya kuasa untuk apa? Menang dari kejahatan, menang dari kekacauan moral, menang dari ketidakkudusan, menang dari apa lagi? Menang dari kejahatan, menang dari kekalahan, menang dari kemerosotan moral, saudara. Makanya kalau saudara perhatikan, saudaraku, apa yang Yesus lakukan, saudaraku, di situ dikatakan Yesus overcome moral impurity. Saudara bisa lihat di Galatia 5, bisa lihat di 2 Korintus 12, bisa lihat di Roma 6. Yesus overcome moral filthiness and evil, yaitu ada di Yakobus 1 ayat 21. Yesus overcome moral failure, itu ada di 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Yesus overcome moral decline, itu ada di Mika pasal yang ke-7. Jadi, kuasa kebangkitan yang kedua adalah kuasa yang menuntun kita untuk bisa menang dari kejahatan. Ini dahsyat sekali, saudara. Kuasa ini diberikan Tuhan lewat kebangkitannya Dia kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Kenapa? Dikatakan, saudaraku, hari-hari ini tuh jahat. Betul, saudaraku. Memang hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara baca di dalam Efesus 5, saudaraku, dikatakan kita disuruh hidup bijaksana karena hari-hari ini jahat. Betul. Tapi, saudara, kalau kita ngerti bahwa kebangkitan Tuhan itu menghidupkan, kebangkitan Tuhan menghasilkan kemenangan, kita tuh ngalami yang namanya menang dari kejahatan. Kejahatan kayak apa? Saya hanya kutip saja sedikit ya, saudara ya, dari Mika pasal yang ke-7 ya. Bicara soal moral decline. Lihat, bukankah ini yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini, saudara? Diberi judul, saudaraku, dalam Mika 7 ayat 1-6 adalah kemerosotan akhlak Israel. Kalau saudara baca, saudaraku, ayat 1-6, saudara akan lihat, saudaraku, inilah situasi-situasi yang mungkin terjadi di negeri kita. Mika berkata, celakalah aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Jadi kondisinya memang sangat berat sekali, saudara. Tetapi lihat ayat yang kedua, orang saleh sudah hilang dari negeri. Apa maksudnya? Banyak orang-orang hari ini cari orang yang benar aja kok susah. Dan dikatakan, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Saudara, saya kemarin waktu jalan-jalan, saudaraku, ke Balkan itu, saudara. Ada beberapa negara, saudaraku, yang saya tuh sampai sempat rasakan. Hidup kami itu seperti diincar, saudara. Diincar untuk apa? Diincar untuk ditipu, saudara. Karena melihat untuk apa? Karena melihat gini, oh ya ini turis, oh ya ini orang baru, oh orang ini celingukan gitu ya. Jadi tuh kami kayak, wah, kayak dibidik untuk di-scam gitu loh, saudara. Jadi saya bersyukur, saudaraku ya, Tuhan tetap beri kami perlindungan ya, saudara ya. Ya, tentu yang kedua nggak terjadi lah ya. Mereka semua mengincar darah ya. Buktinya kami sehat-sehat aja ya hari ini ya, aman-aman aja ya. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Lihat, saudaraku, ini kan yang mencoba kan untuk dilakukan. Saya coba deh, lihat deh. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu seberapa sering kali terima notifikasi bahwa ada orang yang berusaha untuk mengakses akun Google kita, akun Gmail kita, mengakses semua akun yang ada di bank kita, ya seperti itu. Kita tuh hari-hari ini selalu ketemu gitu ya sama yang namanya digital scam. Kita mesti benar-benar harus berhati-hati, saudara. Ya. Sepertinya tuh kayaknya mereka tuh lagi menyiapkan perangkap di sekitar kita, saudara. Untuk apa? Untuk menangkap kita, untuk membuat hidup kita tuh hancur, saudara. Tapi perhatikan, Yesus tuh udah overcome hal-hal ini sehingga kita nggak perlu lagi takut. Ya. Nah, moral apa lagi, saudaraku? Moral bejat apa lagi yang terjadi, saudaraku, di dalam cerita yang ada di kitab Mika ini, saudara. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Bayangin, saudaraku. Manusia-manusia itu tuh bukan cuma sekedar berbuat jahat, tapi cekatan berbuat jahat. Jadi kalau kita bicara ya di dalam ilmu manajemen bicara soal kompetensi, ini kompetensinya evil gitu, saudaraku. Evil competence gitu. Ngeri ya, saudara ya. Terus pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan seenaknya. Putusan sekandaknya, seperti itu. Hukum mereka putar balikan. Betul nggak, saudaraku? Hari-hari ini kan itu yang terjadi, kan, saudara. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, gitu kan. Nah, mengerikan sekali, saudaraku, hari ini. Jadi ternyata apa yang terjadi sama
situasi di negeri kita, situasi yang ada di tengah-tengah kita, sebenarnya dulu udah pernah terjadi, saudara. Dan sebenarnya Tuhan sudah mengambil sudah mengambil keputusan dan Tuhan sudah ikut terlibat gitu loh, saudaraku, di dalamnya untuk apa? Untuk menolong dan menjaga hidup kita, saudaraku. Ini loh kuasa kebangkitan Tuhan begitu dahsyatnya loh dalam hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Ngeri nggak coba saudara? Jadi bayangin saudaraku, orang-orang memilih yang terbaik itu adalah terbaik dalam kejahatan. Mengerikan sekali kan saudaraku kan. Bahkan dikatakan yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Ngeri sekali saudara. Hari bagi pengintai-pengintaimu. Hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Bapak Ibu, Saudara, ini yang terjadi Bapak Ibu hari-hari ini. Tapi kuasa kebangkitan Tuhan sudah mengalahkan ini. Lewat apa? Lewat yang namanya moral power, saudara. Jadi kita bisa, saudaraku, mengalami yang namanya apa? Menang dari kejahatan. Saudara. Ya, kita buktikan lagi, saudaraku, ya, di dalam kitab Yudas. Bagi dia, yaitu Kristus, yang berkuasa menjaga. Saudara sadar nggak, saudara? Kuasa Tuhan itu tuh menjaga kita, memprotek kita. Protection-nya seperti apa? Supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selamanya. Jadi kuasanya Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan, menjaga hidup kita. Saudara, percayalah, saudara. Kebangkitan Tuhan menuntun kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara. Termasuk apa? Kemenangan dalam hal moral. Saudara. Kita bisa hidup di dalam moralitas yang baik. Sekalipun di sekeliling moralitas orang-orang di sekitar kita bejat, tapi kita bisa bertahan, saudara, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah situasi yang sedang tidak bermoral, saudara. Ya, Tuhan memberikan kepada kita karunia-Nya, anugerahnya, menjaga kita, saudara, supaya apa? Kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi seperti itu. Inilah kuasa kebangkitan Tuhan itu. Kuasa kebangkitan yang ketiga. Inilah yang namanya miracle power. Miracle power ini bicara soal apa? Di dalam Markus 16 ayat 14b dikatakan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Saudaraku, hari-hari ini, saudaraku, banyak orang yang nggak percaya Yesus bangkit. Degil hati mereka, saudara. Saudaraku, kata ketidakpercayaan, saudaraku, dalam bahasa aslinya ditulis faithlessness atau apistia. Saudaraku nggak punya iman, percaya, saudara. Kedegilan dalam bahasa aslinya ditulis sklerokardia, hardness of the heart. Ya. Makanya ada satu penyakit, saudaraku, ya, kanker hati, namanya ditulisnya sklerosis, saudara. Ya, kanker hati, hatinya keras, ya, hardness of the heart, saudara. Nah, saudara, tapi Tuhan punya yang namanya kuasa, yaitu apa? Kuasa mujizat. Supaya apa? Supaya kita menang dari kedegilan, menang dari ketidakpercayaan kita. Saudara. Tuhan menolong kita untuk bisa mempercayai Dia, untuk bisa tetap bisa melihat mujizatnya. Di sini kuasa ini adalah kuasa yang memberikan kepada kita pengharapan. Apapun yang terjadi. Mungkin kita hari ini ngerasa ngelihat, oh, anggota keluarga kita belum kenal Tuhan. Kita tetap punya pengharapan, bisa melihat bahwa satu saat dia ngalamin perubahan, dia ngalamin sebuah terobosan, saudara. Saudara, saya kemarin waktu datang ke Eropa, saudaraku, saya sempatkan mampir ke salah satu gereja network kami, saudaraku, yang ada di Jerman. Ya, namanya Lighthouse, saudara. Lighthouse Ministry, saudara. Di sana, saudaraku, ada seorang pastor, saudaraku, namanya Pastor Asian, saudara. Setahun yang lalu, saudaraku, Pastor Asian kecelakaan, saudara. Dia jatuh, saudaraku, pada waktu dia lagi renovasi rumah. Entah kenapa dia jatuh dari tangga, saudaraku, ya, dari ketinggian kira-kira 2 meter, saudaraku.
langsung kena ke kepalanya, saudaraku, dan langsung dia tidak sadarkan diri. Darah itu udah keluar, saudaraku, dari hidung dan dari telinga. Problemnya, saudaraku, waktu dia jatuh, saudaraku, dia baru ditemukan, saudaraku, oleh keluarganya. Itu 12 jam kemudian, saudara. Saudara bisa bayangin, saudara. Dia blackout, saudaraku, ya 12 jam baru ditemukan, saudara. Jadi pada waktu itu dia memang ada satu rumah baru yang dia lagi siapin, saudaraku, ya. Hatinya dia luar biasa, saudaraku. Jadi di Jerman itu karena dia tinggal di satu kota namanya Aachen. Aachen itu banyak sekali kampus yang cukup terkenal. Ya, kalau saudara tahu, mantan presiden kita B.J. Habibie, ya, almarhum, itu pernah kuliah di Aachen, saudaraku. Nah, itu di RWTH namanya. Jadi banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Nah, jadi karena banyak orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia ke sana, jadi Pastor Asian ini menabung, saudaraku, untuk bisa membeli rumah. Tujuannya supaya apa? Rumah itu nanti dia bikinin kamar-kamar yang banyak untuk menolong mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belum dapat akomodasi. Hatinya bagus banget, saudara. Tapi pada waktu dia lagi beresin rumah itu, saudaraku, dia jatuh, dia kecelakaan. Dan akhirnya, saudaraku, dia baru ditemukan 12 jam kemudian, terus kemudian dia call emergency, dan emergency langsung bawa dia ke rumah sakit, saudaraku. Ajaib nih, saudaraku. Ini miracle power banget, saudaraku. Miracle power-nya apa, saudaraku? Miracle power-nya gini. Dibawa ke rumah sakit, dia kondisinya benar-benar sudah eh, tidak sadarkan diri, saudara. Benar-benar nggak sadarkan diri. Nah, anehnya, saudaraku, itu waktu dokter melihat pasien itu masuk ya ke ER, gitu kan. Nah, entah kenapa gitu, dokter ini tuh kayak ke-skip gitu loh, tulisan bahwa dia itu baru ditemukan 12 jam kemudian. Dan dia langsung mengoperasi otaknya, saudara. Karena kan pendarahan di otak, saudara, waktu di-scan. Jadi pendarahan parah sekali, sangat parah sekali. Nah, dokter ini operasi, ya belasan jam dioperasi, sampai akhirnya udah selesai. Dan dokter bilang, ya operasinya berhasil katanya. Pendarahannya udah diangkat, semua jaringannya bisa disatukan gitu ya. Udah, kita tinggal tunggu aja supaya dia bisa recover dari komanya gitu. Pastor Asia ini koma 2 minggu, saudara. Ya, koma 2 minggu gitu. Nah, di tengah-tengah proses 2 minggu itu, dokter ketemu kan sama keluarganya. Waktu ketemu sama keluarganya, dokter kaget. Loh, kok saya bisa nggak kebaca ya katanya. Tulisan bahwa barusan ditemukan 12 jam kemudian. Kalau saya tahu dia barusan ditemukan 12 jam kemudian, saya nggak bakal operasi. Kenapa? Karena menurut ilmu medis, begitu otak ini berhenti, umurnya nggak sampai 12 jam, dia udah pasti mati. Jadi percuma melakukan itu, dan itu adalah tindakan operasi yang berbahaya. Tapi entah kenapa kok saya bisa nggak baca, dan saya melakukan operasi, dan operasinya berhasil. Kita tinggal lihat. Gitu. Dan tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Dan ternyata setelah 2 minggu koma, Pastor Hasim itu bisa melek, saudaraku. Terus kemudian berangsur-angsur pulih, saudaraku. Dan dia di treatment, di visio, di terapi, saudaraku. 6 bulan kemudian, dia bangkit, saudaraku. Serius, saudara. Dan setahu, saudara, waktu bulan kemarin, saya pelayanan di Jerman, Pastor Hasim itu khotbah, saudaraku. Dia ikut khotbah, saudaraku. Kami ada camp pria sejati kan, buat anak-anak youth gitu kan. Dia bilang gini, Arman, kasih saya satu sesi. Saya mau khotbah satu sesi. Saudara bisa bayangin, saudaraku, dia bangkit. dia benar-benar dia ngajar, dia khotbah lagi, dan saudara, dia kuasai bahasa Inggris, dia kuasai bahasa Jerman, dia kuasai bahasa Indonesia, dan tentu berbahasa roh, saudaraku. Ya, jadi dia nggak hilang, saudaraku. Pada waktu saya datang kunjungin dia, saudaraku, dia nggak lupa Arman kan. Dia nggak lupa, benar-benar ajaib. Itu sampai satu rumah sakit, saudaraku, sampai bilang ini, wih, kami benar-benar melihat keajaiban Tuhan. Nggak pernah ada ini orang yang kondisi kecelakaan dengan otak yang sudah rusak gitu kan, udah brain damage gitu kan, bisa hidup kembali dan bisa ingat semua bahasa Inggris, bahasa Jerman, semua ingat. Dan saudara tahu, saudaraku, waktu kemarin saya ketemu dengan dia, masih bisa bercanda, tahu nggak, saudaraku? Bercandanya lucu sih, saudara. Asli kocak banget, saudara. Ya. Dia bilang gini, Arman, kamu tahu nggak lagu naik-naik ke puncak gunung? Kalau tahu, Pastor, ayo nyanyiin dalam bahasa Inggris. Coba ya, saya mau tes nanti ya. William masih Sisil bisa nggak nyanyi lagu naik-naik ke puncak gunung pakai bahasa Inggris?
Wah, terus itu saya bilang, gimana ya naik-naik ke puncak gunung ya? Eh, naik-naik ke puncak gunung, going up to the mountain. Salah katanya gitu. Enggak. Habis itu dia bikin bercanda. Dia bilang gini, tau, naik-naik ke puncak gunung ya, dalam bahasa Inggris ya. Climbing, climbing to the top mountain, gitu kan? Kocak banget sih. Terus kan bait keduanya kan, baris keduanya kan bunyinya gini kan, tinggi, tinggi sekali gitu kan. Sama dia diterjemahin tau nggak? Diterjemahin bebas. Tinggi-tinggi sekali diterjemahin gini, high, high, once. Astaga, sampai ngakak tau nggak? Ini orang barusan bangkit gitu kan, masih bisa bercanda gitu. Saya pikir udah kan, selesai kan sampai di situ kan. Enggak, dia masih bercandain lagi gitu. Ayo, sekarang kalau potong bebek angsa apa ayo, kata gitu. Bahasa Inggrisnya. Ya, potong bebek angsa dilaguin gimana? Dan dia bercandain begini, cutting, cutting duck swan. Saya tuh ya, ngelihat manusia ini gitu kan, pastor ini gitu kan. Aduh, asli kocak banget gitu kan. Semua orang ya pada waktu dia benar-benar ngalamin pemulihan ya, nggak percaya gitu. Benar-benar dahsyat banget gitu. Tapi benar-benar itu miracle power terjadi loh buat hidup dia gitu. Wow. Dan bukan hanya itu, saudara. Jadi pada waktu dia sudah kembali, saudaraku, sudah kembali lagi ke gereja, melayani lagi Tuhan, dan kemudian mulai berkhotbah, saudaraku. Itu banyak orang sampai bilang gini, wah, Tuhan benar-benar hidup ya, dan ajaib. Sampai akhirnya gara-gara kejadian ini, saudaraku, itu 3 orang terima Yesus, saudara. Dan salah satunya, Pastor Asian ini hari ini lagi ke Indonesia, saudara. Lagi ada di Indonesia ini. Saudara tahu nggak kenapa dia bisa ada di Indonesia? Karena mama mertuanya, saudaraku, mau minta dibaptis. Mama mertuanya selama ini nggak pernah kenal Tuhan, saudara. Nggak pernah mau percaya Tuhan. Tapi karena kejadian ini, saudaraku, mama mertuanya benar-benar bisa melihat kuasa Tuhan. Dan sampai akhirnya dia bilang ini, oke, Asian, kalau kamu benar-benar sembuh, dan kamu bisa lakukan perjalanan yang jauh, Mami mau dibaptis, tapi Mami nggak mau dibaptis sama yang lain. Mami mau dibaptis sama kamu di Indonesia. Akhirnya Pastor Asyir datang ke Indonesia hanya untuk baptis mamanya. Saudara, saya mau bilang begini, inilah yang namanya kuasa, saudara. Mari, saudaraku, kita belajar untuk ngalamin kemenangan dari ketidakpercayaan kita. Tetap belajar mempercayai bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu sanggup ya, mengatasi segala hal yang menurut manusia itu mustahil. Masih kok ada pengharapan. Inilah yang namanya kuasa dari kebangkitan. Ya, saya berdoa buat kita semua hari ini, biarkan lewat firman ini benar-benar ngalamin kuasa kebangkitan. Kuasa yang pertama adalah kuasa yang mighty power, ya, kuasa keperkasaan. Kuasa yang kedua adalah moral power, dan kuasa yang ketiga adalah miracle power. Ya, saya berharap Bapak Ibu boleh diberkati Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan ini, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Biarkan firman ini terus menguatkan kami. Kami bersyukur, kami merasakan kebangkitan Tuhan. Di dalamnya ada kemenangan. Dan kemenangan-kemenangan ini ada di dalam hati kami hari ini. Kami menang dari segala hal yang jahat. Kami menang dari segala ketidakpercayaan. Kami menang, Tuhan, dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Karena Engkau adalah Allah yang utuh, Allah yang lengkap, Allah yang perkasa. Engkau sanggup, Tuhan, untuk menolong. Dan Engkau sanggup, Tuhan, untuk meniadakan atau untuk menggugurkan segala macam ketidakpercayaan maupun kedegilan hati kami. Tuhan, terus tuntun hati kami untuk terus mempercayai dan mempersiapkan kedatangan-Mu, Tuhan, yang kedua kalinya. Kami percaya kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau senantiasa menuntun kami. Kiranya firman Tuhan ini terus ada melekat kuat di dalam hati kami. Kami sanggup, Tuhan, untuk bisa melihat kebaikan-Mu senantiasa. Diberkatilah setiap Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mengikuti Zoom ini,
merasakan kebaikan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima setiap firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.